Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 5 dan 6. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4, nah hari ini kita lanjutkan di pembelajaran 5 dan 6. Semoga kalian tetap semangat ya, tidak bosan ya. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar di mapel IPS, mapel Bahasa Indonesia, SPDB, dan PPKN. Nah, sekarang kita terintegrasi di pembelajaran IPS. Kita lihat bacaan tersebut yaitu masyarakat ASEAN bebas narkoba. Di era globalisasi memberikan kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadi dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba ya. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obat terlarang menjadi dampak negatif bagi generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran narkoba. Nah, maka dari itu Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku, pengedar, dan pengguna narkoba ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus jangan sekali-kali menyentuh apa itu yang namanya narkoba, karena sekali saja kalian mencoba, kamu akan ketagihan dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan kalian. Nah, di dalam peran penting Indonesia guna mewujudkan Drug Free ASEAN 2015 ya, yaitu antara lain 1. Melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ya. Ini Indonesia sangat gentol-gentolnya ya, sangat semangat memberantas ini agar peredaran narkoba ini tidak menyebar dan merusak generasi muda kita. Yang kedua, melakukan upaya preventif yaitu dengan cara sosialisasi melalui edukasi tentang bahaya narkoba ya. Ini kemarin alhamdulillah MIA Taqwa pernah didatangi oleh pihak kepolisian Kecamatan Sukodono tentang cara menghindari narkoba ya, supaya kita tidak terjerembab dalam hal ini. Yang ketiga, memperkuat dan membenahi aparatur negara serta undang-undang dalam menangani narkoba. Jadi negara kita sebaik aparaturnya ya, seperti polisi, warga ataupun pejabat itu dibuatkan undang-undang. Nah, sekarang itu kalau sampai ada undang-undang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Yang keempat, melakukan evaluasi ya program Drug Free ASEAN 2015 bersama negara yang lain. Jadi 10 negara ini saling kerjasama ya, mengevaluasi program-program mana yang baik agar pengedaran atau penggunaan narkoba ini tidak semakin meluas. Yang selanjutnya, perannya itu menyamakan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan narkotika atau narkoba ya. Yang terakhir yaitu perannya yaitu menyeragamkan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika supaya informasi ini sambung ya tentang narkoba. Nah, selanjutnya Nana, kita lihat gambar-gambar berikut. Di situ ada penerimaan siswa baru, ada melayani cuci basah, ada open trip Eropa, ada just business. Nah, itu semua disebut apa Nana? Iya betul, disebut brosur ya. Jadi itu adalah contoh-contoh brosur. Nah, kita ikuti penjelasan berikut ini. Brosur dan ciri-cirinya. Brosur itu sering kita jumpai di jalan,
umum dan biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain. Kalian pernah menerima brosur? Ya, tentunya pernah. Brosur penerimaan sekolah, brosur iklan, brosur pekerjaan, ataupun brosur tentang wisata, ataupun brosur iklan ya. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca atau orang banyak. Nah, brosur ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi informasi, yaitu brosur yang menginformasikan ya, hal-hal yang menginformasikan tentunya kepada mungkin perusahaan atau informasi tentang produk-produk baru atau pelayanan perusahaan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu fungsi iklan. Iklan ini menjual, yaitu mempromosikan atau menarik dan memperkenalkan produk maupun jasa kepada orang lain agar tertarik untuk membeli, untuk menggunakan jasa tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi identifikasi, yaitu mempertahankan kriteria atau konsep ya, sehingga perusahaan mudah diidentifikasi ya, memberikan kredibilitas atau prestis ya. Contoh misalnya ada perusahaan ini memberikan layanan baik, nah ini bisa diinformasikan dengan brosur, diidentifikasi, oh perusahaan ini baik melayani dalam hal ini, seperti itu nak ya. Nah, ciri-ciri brosur yang bisa kita kenali, pernyataannya pesannya tunggal. 1, tidak campur ya. Kalau makanan ya makanan saja, kalau iklan saja ya. Kalau brosur PPDB ya isinya tentang PPDB, itu yang dimaksud pesan tunggal. Yang kedua, tujuan untuk informasi, edukasi dan membujuk atau mempengaruhi orang terhadap pesan yang disampaikan ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian diterbitkannya hanya sekali, tapi bisa dicetak ulang-ulang dengan pembaruan maupun tidak. Yang selanjutnya cirinya harus menarik perhatian ya, gambarnya, warnanya, desainnya ya, peletakan kata-katanya itu harus menarik agar orang mau membaca. Memiliki sistem distribusi sendiri dan bukan bagian dari media lain, jadi tersendiri, tidak campur seperti lain-lain ya. Terus salinan brosur dibuat jelas dan desainnya harus menarik, tadi sudah saya jelaskan ya. Itulah ciri-ciri brosur ya, mungkin kalian pernah melihat tapi tidak tahu apa itu namanya ya. Ya itu namanya brosur ya, mungkin yang selama ini pernah kamu lihat. Nah sekarang kamu bisa mengetahuinya apa itu brosur dan ciri-cirinya. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan teks eksplanasi atau kalimat efektif? Tentunya di dalam sebuah teks itu ada beberapa kosakata, baik kosakata baku atau tidak baku. Nah, ciri kosakata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah karena ini sesuai dengan kamus atau ejaan. 2, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah, jadi nggak dipengaruhi tetap ya. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Yang keempat, memiliki arti yang pasti ya, pasti tidak berubah. Sedangkan ciri-ciri kosakata tidak baku, 1, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari ya. Kalau di dalam percakapan sehari-hari tentunya kita tidak menggunakan kosakata baku, biasanya kita menggunakan bahasa campuran ya. Kemudian 2, dipengaruhi bahasa asing, banyak kosakatanya yang tidak baku itu banyak dipengaruhi kata-kata asing atau daerah, dan dipengaruhi oleh zaman. Nah ya, sekarang zamannya ngomong lo gue ya, itu kata-kata tidak baku, bentuknya mudah berubah isinya, tambahannya ya. Nah ini ada beberapa contoh, bakunya atlet, tidak bakunya atlet. Bus, bis, cabai, orang ngomong mesti cabai, gak mungkin ngomong ke dalam sehari-hari cabai, gak mungkin ya. Nah ya. Detergen, orang ngomong sehari-hari deterjen. Finish, goa, hafal, izin ya, izin ya. Banyak sekali kosakata baku dan tidak baku. Nah itulah ya penjelasan mengenai kosakata baku dan tidak baku. Nah, anak-anak, kalian sebagai warga Indonesia harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri
Apalagi di masa pandemi ini, agar perekonomian negara kita tetap bertahan, maka kita harus membeli produk-produk dalam negeri kita supaya perekonomian negara tetap bertahan, aliasnya tidak bangkrut. Nah, istilahnya gitu ya. Nah, mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, yaitu salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Harus bangga, jangan bangga barang buatan luar negeri ya. Nah, manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri yaitu satu, memupuk cinta tanah air. Jelas ya. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri ya. Jadi supaya industri-industri ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, kalau produksinya semakin sedikit karena penjualannya atau konsumen yang membelinya tidak banyak, maka jelas produksi atau industri kita akan bangkrut. Nah, kalau bangkrut, pengangguran semakin banyak. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas dengan adanya lapangan pekerjaan, maka masyarakat kita akan sejahtera. Mendorong pembangunan nasional dan perekonomian negara ya, jelas, dan memperkenalkan produk dalam negeri kita kepada dunia supaya tahu bahwasanya produk-produk dalam negeri kita itu berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Apakah kalian sudah menggunakan produk Indonesia? Apakah kalian bangga menggunakan produk Indonesia? Harus, karena sebagai generasi penerus harus bangga terhadap produk atau barang buatan dalam negeri. Nah, Nana, itulah penjelasan kita hari ini di pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kalau kurang jelas, kalian bisa buka LKS kalian dengan membaca kembali. Nah, untuk lembar kerja siswa hari ini, kerjakan tugas halaman 55 bagian berdiskusi nomor 1 sampai 5. Sebelum mengerjakan, kalian baca dulu, ada bacaannya. Yang kedua, kerjakan halaman 57 bagian mencari tahu. Ya, itu ada tabel, kalian lengkapi, sudah ada contoh. Yang ketiga, kerjakan halaman 59 di bagian menulis ya, mencari kosakata dalam bacaan ya, kalian lengkapi tabelnya juga 1 sampai 5 dan kerjakan di LKS kalian masing-masing. Jangan lupa kalau sudah mintalah tanda tangan orang tua, nanti kita bahas waktu pertemuan tatap muka. Terima kasih anak-anak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga semuanya sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.